Nah, saya tidak mau bicara banyak, baca tafsir Al-Misbah ketika diuraikan arti warafa'na laka dzikra. Di situ ada Michael Hart yang berbeda. Tolok ukurnya beda-beda. Oh, tolok ukurnya saya mau ukur Nabi dari segi pengaruhnya. Siapa orang yang paling berpengaruh? Dia temukan Nabi Muhammad. Saya akan ukur Nabi Muhammad dari segi karyanya. Nabi Muhammad. Saya akan ada orang Kristen namanya Nazmiluk di Mesir. Dia itu ilmuwan dan agamawan. Dia nulis buku namanya Muhammad Ar-Rasul War-Risalah. Dia bandingkan antara bukti kebenaran yang dibawa oleh Nabi Isa dan bukti kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Dia katakan apa? Lebih sesuai untuk masa kita bukti yang dibawa oleh Nabi Muhammad daripada yang dibawa oleh Nabi Isa. Karena Nabi Isa berkata, jangan percaya pada saya kalau aku tidak mengerjakan pekerjaan Bapa. Ada mukjizat. Nabi Muhammad tidak mengandalkan mukjizat. Dikatakan oleh Nazmiluk, ini sesuai dengan keadaan kita. Dulu waktu kita kecil, kita dibujuk buat makan. Kalau sudah dewasa masih perlu dibujuk. Sudah tahu sendiri. Oh, ini bermanfaat, saya makan. Ini tidak. Kemanusiaan sudah meningkat. Itu kata Nazmiluk. Jadi lebih unggul cara itu. Nah, kita sepakat juga bahwa semua uraian menyangkut Nabi Muhammad belum sempurna. Kita baca itu tadi pagi itu dibaca, wa mahma tafafanna wasifuhu fi wasfihi yafna zamanu wa fihi ma lam yusafi. Walaupun beragam uraian para pakar tentang sifat-sifat Nabi Muhammad, akan berakhir masa ini tapi belum lagi selesai uraian menyangkut Sayyidina Muhammad. Ada seorang ilmuwan Abbas Al-Aqad, dia menulis buku namanya Matla'in Nur. Dia bilang, saya bahas kepribadian Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali. Saya temukan kunci kepribadiannya. Tapi ketika saya bahas tentang kunci kepribadian Nabi Muhammad, setiap saya temukan kunci, saya buka kamar, di dalamnya ada lagi kunci-kunci. Kunci kepribadian itu apa? Saya berkata, oh ini suka bercanda. Kunci kepribadiannya canda. Semua kegiatannya canda. Oh ini serius, jangan bercanda sama dia nih. Serius orangnya. Kunci kepribadiannya itu. Sayyidina Ali, kunci kepribadiannya kesatria. Sayyidina Umar, dia katakan kunci kepribadiannya apa itu Sayyidina Umar? Militer, tegas, dan patuh pada pimpinan. Kalau Nabi Muhammad bakal begini, baik. Sayyidina Abu Bakar apa kepribadiannya? Seorang pengagum. Jadi walaupun dia belum tahu, itu betul. Apa buktinya katanya? Waktu Mi'raj, ada orang berkata pada Nabi Muhammad, kepada Sayyidina Abu Bakar, itu yang kau punya sahabat itu katanya pergi ke Baitul Maqdis ini. Dia jawab apa? Dia yang bilang, iya dia yang, oh saya percaya. Jadi dia percaya sebelum kenal Islam. Sayyidina Umar percaya setelah baca Quran. Masing-masing ada kunci kepribadiannya. Nabi Muhammad kita tidak tahu kunci kepribadiannya apa. Itu sebabnya dikatakan kana khuluquhul Quran. Quran itu akhlaknya. Yang mana nih yang kita mau bahas akhlaknya ini? Terlalu banyak.
Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin dan sebagainya, banyak sekali khuluqul Quran. Nah, karena kita di pusat studi Al-Quran, saya ingin menjelaskan tidak 2 ayat deh, 1 ayat deh supaya waktunya lebih ini. 1 ayat, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Mari kita lihat. Ini ayat dimulai dengan laqad. Lam itu digunakan untuk bersumpah. Orang bersumpah itu untuk meyakinkan mitra bicara. Qad itu berarti sudah pasti. Jadi Allah bersumpah demi, terserah Anda mau bilang apa. Mau bilang demi Allah boleh. Mau bilang demi masa boleh. Pokoknya demi Allah bersumpah bahwa telah qad ja'akum. Itu yang baca tafsir Al-Misbah, saya koreksi di sini. Di sana saya tulis telah datang kepadamu. Salah itu. Tetapi mestinya telah mendatangimu. Apa bedanya? Kepada itu ada jarak. Saya berangkat dari Jakarta, saya mengirim datang kepadamu, ada jarak. Tidak ada jarak, mendatangimu. Sama halnya ketika Allah memerintahkan seseorang untuk berbakti pada kedua orang tuanya. Dia katakan, birra ila walidaik. Tapi birrul walidain. Atau wabil walidain. Ba itu lil ilsaq. Kamu harus mendempit kepada orang tuamu. Jangan ada jarak antara kamu dengan orang tuamu. Tidak boleh ada jarak. Kalau dia berkata, berbaktilah kepada orang tuamu, bisa terkesan bahwa apa yang Anda lakukan adalah untuk orang tua Anda. Tidak. Kalau Anda berbakti pada orang tua, itu bukan untuk kemaslahatan orang tua, tapi untuk kemaslahatan kamu. Nah, di sini, laqad ja'akum telah mendatangimu. Dia berbaur dengan kamu. Bukan dia yang mengundang kamu datang. Dia yang datang kepada kamu. Itu artinya ja'akum. Dan ja'a itu digunakan untuk sesuatu yang agung, yang dahsyat, yang paling baik, dan bisa jadi berat dipikul. Mari kita lihat. Hatta orang-orang yang dekat pada Allah itu diantar ke sorga. Hatta idza ja'uha futihat wa futihat abwabuha. Kemana? Sorga ini dahsyat. Neraka ja'uha dahsyat. Ja'al haqqu dahsyat. Semua ja'a dahsyat. Jadi Nabi Muhammad bagaimana? Dahsyat. Kita baca di surat Yasin. Apa itu? Wa ja'a rajulun min aqsal Madinah. Bahwa berita yang penting. Kita baca Nabi Ibrahim. Waktu kedatangan tamu. Dia ingin menghormati tamu. Bagaimana? Faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin. Dia sembunyi-sembunyi. Jangan tamunya tahu bahwa dia meninggalkan tamu ini. Sembunyi-sembunyi. Pergi kepada istrinya. Lalu sang istri masak daging. Ijil. Sapi ya. Sapi muda. Istimewa. Semua istimewa. Ja'akum. Datang kepada kamu. Berat. Tapi dahsyat apa yang dia bawa. Itu sebenarnya berbeda. Ada kata lain dalam Al-Quran, ata.
ata itu boleh jadi ringan. Hal ataka hadisul ghasyiyah, berita tentang hari kiamat itu ringan dibanding dengan kedatangan hari kiamat. Maka dikatakan ata. Oke. Ja'akum. Ini pasti sudah terjadi. Ini bukan pencitraan. Ja'akum. Baru dia katakan Rasul. Kenapa Rasul? Kenapa dia tidak katakan Ja'akum Rasulullah? Kan bisa. Dia katakan Rasul. Karena ada dua kemungkinan. Kalian yang didatangi bisa percaya. Ketika itu otomatis kalian berkata ini Rasulullah. Kalian yang tidak percaya dia Rasulullah. Tapi ingat dia Rasul. Rasul itu walaupun dari musuh harus dihormati. Ja'akum Rasul. Yang datang ini Rasul. Utusan. Walaupun kamu tidak percaya dia. Walaupun kamu berkata bukan utusan Allah. Tapi hormati dia. Itu. Laqad ja'akum Rasulun. Baru min anfusikum. Apa artinya anfusikum? Kalau kita mau mudah. Dari diri kamu. Dia itu bagian dari dirimu. Itu tidak jarang Al-Quran menamai Rasul sahib. Wa ma sahibukum bimajnun. Apa sih artinya sahib itu? Teman itu apa toh? Teman hakiki adalah sosok Anda tapi dalam fisik yang lain. Ini sahabat saya. Ini saya nih. Tapi orangnya bukan di sini. Dari diri kamu. Ada yang menafsirkan dari suku Quraisy. Ada yang menafsirkan dari orang Arab. Saya berkata tidak ada khitab dalam Al-Quran yang ditujukan khusus kepada orang Arab. Yang ada itu, ya ayyuhan nas. Jadi diri kamu manusia. Dia itu manusia seperti kamu. Innama ana basyarum mislukum. Manusia. Tapi ada lagi. Sayyid Qutb berkata ada lagi. Jiwa kamu. Dia itu sama dengan kamu dalam jiwamu. Sama dengan kamu dalam perasaannya sama. Karena itu dilanjutkan apa? Azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Karena dia merasakan apa yang kamu rasakan, maka azizun alaihi ma'anitum. Berat di hatinya. Menyangkut penderitaan yang kamu alami. Dia juga merasa itu. Harisun alaikum. Sangat-sangat ingin kebaikan untuk kamu. Ini Nabi Muhammad. Dia tidak mau kamu susah. Dia tidak mau kamu sedih. Apa yang kamu alami, dia rasakan juga. Dia ingin kebaikan untuk kamu. Bagaimana itu kebaikan yang diinginkan untuk kita? Kita baca ayat lain yang menjelaskan ini. Al-Quran ketika berbicara tentang pengutusan Rasul, Allah mengutus Rasul, paling tidak ada dua kata yang digunakan. Yang pertama, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Arsala itu berarti mengirim. Kalau Anda mengirim surat, saya antar pada Anda terima, selesai tugas saya. Anda baca atau tidak, terserah. Anda setuju atau tidak, terserah. Itu arsala. Ma'alaika illal balagh. Ya kan? Tetapi ada ba'atha. Laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atha fihim rasulan.
Apa? Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allah. Banyak tugasnya. Yatlu alaihim ayatihi. Tahu apa arti yatlu? Bukan sekedar membaca. Tilawah itu baca, lalu mengikuti bacaan dengan pengamalan. Jadi dia tidak sekedar menyampaikan ini Quran berkata begini, ini Quran berkata begini. Tidak, yatlu. Dia beri contoh pengamalannya. Itu sebabnya beda memberitahu dan mengajar. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Tuhan ajar Adam nama-nama sehingga dia faham. Terus malaikat ambihum bi asma'i. Nah, Nabi Adam tidak suruh ajar malaikat. Hanya beritahu. Nabi Muhammad yatlu alaihim wa yuzakkihim. Membersihkan mereka. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Itu tugasnya. Itu ba'ats. Ba'atsa itu artinya membangkitkan, menghidupkan. Dia bertugas menghidupkan kita. Menghidupkan. Bukan berarti menarik dan menghembuskan nafas. Menghidupkan. Afaman kana mayyitan fa ahyaina. Bahasa ini tugas beliau dan inilah yang menjadikan beliau bersungguh-sungguh. Kalau sekedar balak sudah selesai, tetapi ada tugas lain, tugas bi'tsatul anbiya. Menjadikan Anda faham, menjadikan Anda mengerti, menjadikan hati Anda suci, menjadikan Anda mengetahui hikmah. Itu tugas Nabi. Beliau sadar tentang ini sampai-sampai ditegur oleh Tuhan, la'allaka bakhi'un nafsaka ala athari. Boleh jadi kamu mencederai, membunuh dirimu karena mereka tidak beriman. Dia sangat cinta pada Anda. Dia ingin kemaslahatan Anda. Innakum tatahafatuna finnar. Kalian ini berjatuhan ke neraka. Wa ana aqutu bihujazikum. Saya ambil itu ikat pinggangmu, saya tangkap ini, saya tangkap ini. Tapi masih ada juga yang masuk. Itu Nabi Muhammad. Tidak wajarkah kita cinta pada beliau? Tak kenal maka tak cinta. Kita tidak kenal. Ini satu ayat ini memperkenalkan buat kita. Ini loh Nabi Muhammad. Azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum. Baru dia katakan bil mu'minina raufur rahim. Ini aneh, ini ayat. Aneh penutup ini. Rauf itu berbeda dengan rahim. Rauf itu ada yang mengartikannya syiddatur rahmah. Rahmat yang melimpah, melebihi yang semestinya, itu namanya ra'fah. Saya beri contoh. Ada seorang butuh, katakanlah 100.000. Kalau saya beri dia 50.000, terdorong oleh rasa iba saya pada dia, saya dinamai rahim. Kalau saya beri dia 100.000, sesuai kebutuhannya lebih bagus. Tapi saya masih dinamai rahim. Tetapi, kalau saya kaya raya, dia butuh 100.000, saya kasih dia 1 juta. Apa namanya itu? Itu ra'fat. Memberi dengan melihat kemampuan pemberi. Rahmat memberi dengan melihat kebutuhan yang diberi. Rasulullah raufun. Dia beri Anda melebihi kebutuhan Anda. Alangkah banyaknya rahmat Allah yang tercurah pada Nabi Muhammad. Itu dia beri pada Anda. Dan kok ada lagi rahim. Kata ulama, kalau rauf
itu yang ada hubungan seseorang dengan orang lain. Kalau rahim itu yang tidak ada hubungannya. Itu sebabnya semua rafat rahmat. Tapi tidak semua rafat itu rahmat rafat. Itu sebabnya Allah berkata ketika dijatuhi hukuman terhadap penzina, la ta'khudhukum bihima, bukan rahmah, rafah. Tapi rahmat harus tetap ada. Kalau begitu rahim buat yang orang yang ada hubungannya dengan Nabi maupun tidak ada hubungannya dengan Nabi, buat manusia maupun bukan manusia, dia itu rahim. Rahim terhadap binatang, rahim terhadap benda-benda tak bernyawa. Semua diberinya rahmat, di antaranya menuju tujuan penciptaannya. Itu laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Coba dihayati ini makna. Kita berbicara satu ayat. Menarik lagi. Itu ayat. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Ditujukan kepada mitra bicara. Telah datang kepadamu. Ya kan? Oke. Lanjutannya. Fa in tawallau. Kalau mereka berpaling. Kali ini Tuhan tidak lagi berbicara pada yang berpaling. Kalau mereka, Muhammad, kalau mereka tidak mau percaya kamu, sudah, tidak apa. Qul hasbi Allah. Kenapa mengisyaratkan orang yang tidak menyambut ajaran ini tidak wajar mendapat kehormatan untuk bercakap-cakap dengan Tuhan? Tuhan tidak mau bicara sama dia. Fa in tawallau faqul, ucapkan hasbi Allah. Yang penting saya sudah jelaskan risalah. Yang penting saya sudah berusaha sekuat tenaga sampai Tuhan menegur saya bahwa jangan seperti itu. Ya, katakan saja hasbi Allah. Tidak peduli apapun yang terjadi, yang penting cukup bagi saya Allah. Itu Nabi Muhammad. Tidak wajarkah orang ini dicintai? Tidak wajarkah orang ini diikuti? Jangan duga, masih ada waktu. Saya ditegur. Jangan duga apa yang saya mau bilang. Orang tua biasa lupa nih. Yang penting itu satu ayat. Banyak ayat yang lain yang berbicara tentang Nabi Muhammad. Tetapi saya kembali berkata, apapun uraian Anda tentang pembicaraan menyangkut Nabi Muhammad, itu masih kurang. Karena itu ada penyair, walau anna amilna kulla yawmin li ahmada maulidan qad kana wajib. Seandainya kita tiap hari mengadakan maulid untuk Nabi Muhammad, itu wajib. Karena walaupun setiap hari kita bicara Nabi Muhammad, masih kurang. Kenapa kurang? Kita lihat. Satu lagi yang saya mau uraikan. Oke, syukran. Allahumma sholli alaihi. Nabi Muhammad berhasil. Anda kira keberhasilannya karena Nabi Muhammad, karena pribadi ini? Ya tentu ada, tetapi bukan karena pribadi ini. Ada tulisan, tadi saya sebut Al-Aqad, dia katakan begini. Ini inayatullah, bukan sunnatullah. Ini pemeliharaan Allah. Bukan hukum sebab dan akibat. Karena bagaimana bisa lahir seorang
Di dalam masyarakat terkebelakang, di dalam masyarakat yang menganut faham politeisme, musyrik, di dalam masyarakat yang melecehkan perempuan, bagaimana bisa dari situ lahir seorang yang menganjurkan tauhid, yang menganjurkan penghormatan pada, bagaimana bisa itu? Itu baru bisa kalau Anda berkata, kata Al-Aqad, kalau Anda berkata, penyakit mengakibatkan kesembuhan. Yang normal, hukum sebab dan akibat, penyakit mengakibatkan kematian. Tapi ini penyakit tidak mau minum obat, kok sembuh? Apa ini yang terjadi? Tidak mungkin terjadi kalau tanpa inayatullah. Itu pengaturan Tuhan. Itu lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin hatta ta'tiyahumul bayyinah. Bukti yang jelas tentang kuasa Allah. Apa bayyinah itu? Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahhar. Jadi bukti inayatullah itu diberikan kepada orang-orang khusus. Salah satu inayatullah yang diberikannya itu adalah kepada Nabi Muhammad SAW. Dia dipelihara Tuhan. Mau lihat bagaimana dia dipelihara Tuhan? Baca suratul Anfal. Suratul Anfal itu berbicara antara lain menyangkut perang Badar. Itu Tuhan mau begitu. Lau tawa'attum lakhtalaftum fil mi'ad. Kalau kamu janjian mau ketemu, pasti tidak bisa ketemu. Tetapi Tuhan mau kamu ketemu dalam perang Badar. Kalian tidak mau berperang. Itu suratul Badar. Tetapi apa? Tuhan mau ada peperangan. Kalau Tuhan di surat Al-Anfal dia cerita itu, Tuhan turunkan hujan liusabbita bihil aqdam. Salah satu tafsirnya, waktu sebelum turun hujan, perjalanan mereka terganggu karena pasir. Tuhan turunkan hujan supaya menguat pasir itu sehingga perjalanan lancar. Tuhan menjadikan engkau wahai Nabi Muhammad mimpi, lalu mimpimu kamu ceritakan pada orang, pada umatmu. Jangan khawatir, mereka itu lemah. Semangat. Yang terpenting, wa ma ramaita idz ramaita walakinnallaha rama. Bukan kamu yang melempar itu kaum musyrik. Tetapi siapa? Allah. Inayatullah. Tuhan mau itu. Semua tidak mau. Wa yuhiqqullahu al-haqqa bi kalimatihi walau karihal kafirun. Itu. Jadi ini inayatullah. Karena itu bersalawatlah, dekatkanlah diri kepada Allah. Wa makana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa makana Allahu liyu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak mungkin akan menyiksa mereka selama engkau ada. Dan Rasulullah itu sampai sekarang masih ada. Hanya mata hati yang bisa melihat. Karena itu kita dalam salat syahadu alla ilaha assalamu bukan alaihi, assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatuh. Ada dia di hadapan Anda. Tapi kalau mata hati tidak lihat. Ada dia, hidup dia. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya. Hidup Nabi ini. Terakhir. Rasulullah telah berjasa. Bukan hanya berjasa kepada kita. Berjasa kepada umat manusia seluruhnya.
Muslim dan non-Muslim. Mari kita berterima kasih pada beliau. Qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba. Saya tidak minta upah dari apa yang telah aku lakukan kecuali mencintai keluargaku. Siapa keluarganya? Saya ingin menganut faham yang memperluas makna keluarga Nabi. Siapa itu? Semua yang dekat pada Nabi. Umatnya itu keluarganya. Bukan cuma orang Arab, bukan cuma turunannya. Salman minna ahlal bait. Salman itu orang Persia, keluarga kita. Orang Indonesia, keluarga Nabi. Selama Anda dekat pada Nabi. Cintailah keluarganya. Cintailah bangsanya. Bukan cuma Arab. Cintai umat manusia. Itulah kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu mestinya salah satu cara kita memperingati Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak sekedar berkumpul makan-makan biaya besar, tidak. Kita harus mengambil suatu pelajaran. Oh ini toh, begini toh Nabi, begini toh hubungannya dengan kita. Dan akhirnya saya ingin mengutip lagi Al-Aqad. Dia katakan begini. Kita tidak bisa menguraikan tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam secara sempurna. Untung, katanya, untung. Beliau adalah gunung yang tinggi dan besar. Tetapi jari telunjuk lebih mampu memberi isyarat kepada gunung dan memuaskan yang melihatnya daripada kedua belah tangan untuk merangkulnya. Kita tidak bisa rangkul itu semuanya, kita hanya menunjuk dari jauh. Itulah Nabi Muhammad. Pandanglah dia, Anda akan terkagum-kagum dan insya Allah terdorong untuk mendekatkan diri kepada Allah dan berusaha bersahabat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada guru kita Al-Ustaz Muhammad Quraish Shihab yang kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umurnya, memberikan kesehatan dan keafiatan untuk selalu membimbing kita bersama.